Halo sahabat akuntansi, selamat datang di Twist Talking with Student. Ini Twist, ini akuntansi. Talking with Student. Nah, untuk Twist kali ini bakal ditemenin sama gue Nadia, Gue Namira. dan kita nih bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dengan topik yang pastinya fun untuk dibahas. Bener banget. Nah, kita juga punya informasi gak sih, Nam? Yes, jadi tahun ini tema Twist itu adalah Let's to know uni life era. Nah, artinya apa tuh, Nam? artinya mengenal kehidupan kampus. Jadi di Twist tahun ini kita bakal kupas tuntas seputar kehidupan kampus. Nah, yang pastinya itu bakal asik banget gak sih, Nam? Benar banget. Jadi jangan lupa tonton Twist untuk kedepannya gak sih? Yes. Nah, jadi di Twist kali ini kita tuh mau bahas apa sih, Nat? Dan bareng siapa nih? jadi kita tuh bakal ngebahas seputar extrovert versus introvert nih, Nam. Dan juga kita bakal kedatangan bintang tamu yang Iya. spesial, yang luar biasa, familiar gitu loh, Nam. Yang pastinya sahabat akuntansi ini udah familiar banget. Betul banget. Udah kenal banget. Betul, 100% dijamin. Siapa? Ya udah langsung kita panggil aja ya. Ini dia Kak Ilham dan Kak Fikri. Oke, halo, selamat datang kepada Kak Ilham dan Kak Fikri di Twist episode 4. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya Kak Ilham dan Kak Fikri mengenalkan diri dulu nih. Boleh banget dimulai dari Kak Ilham. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin gue Ilham dari kelas S1 Akuntansi A 2021. Terus apa lagi nih? Mungkin boleh Kabar. Oh iya, oke. Alhamdulillah untuk hari ini kabarnya baik. Dan untuk kesibukan mungkin lagi sibuk untuk mau UAS sama kuis-kuis di kuliah aja. Terus juga untuk kesibukan lainnya mungkin di BEM Prodi Akuntansi aja ya. Karena kita juga OTW untuk running beberapa proker, itu aja sih. Berarti sibuk ya, Nam, sibuk banget ini sih ya. Nah, boleh dilanjut ke Kak Fikri. Oke, kenalin nama gue Fikri Adi Nugroho dari kelas S1 Akuntansi B 2021. Buat kesibukannya sendiri gak jauh beda sama Ilham. Ya sebagai mahasiswa kan pasti sibuk sama kuliah. Udah gitu sekarang kan juga lagi deket sama minggu-minggu UAS sama kuis juga. Iya, betul. Ya sama sih kayak Ilham, pokoknya lagi sibuk ngejabat di BEM Prodi. Berarti lagi cukup hektik nih ya, Kak. Iya. Oke deh. Jadi kita mengundang Kak Ilham dan Kak Fikri ini dengan tujuan ingin bincang-bincang seru, asik aja. Jadi kita santai aja gitu ya, Nam ya. Iya, Boleh lah. benar. Nah, jadi topiknya tuh apa, Nam? Jadi tadi di awal tuh kita udah singgung-singgung tentang introvert sama extrovert nih, Kak. Betul Sebelumnya kita mau tanya dulu nih, MBTI-nya Kak Ilham sama Kak Fikri itu apa? Mulai dari Kak Fikri boleh. Kalau gue sendiri ya kayaknya gue lebih ke penengah tapi yang mengarah ke introvert gitu loh. Karena gue ngerasa sendiri ya pokoknya gue ngerasa sendiri gue tuh namanya introvert. Oke, baik. Kemudian kalau dari Kak Ilham nih, Kak Ilham itu lebih condong ke extrovert kah atau introvert kah gitu? Oke, kalau dari gue sih sebenarnya gue juga belum tahu ya kepribadian gue itu apa. Tapi kalau orang-orang kebanyakan yang mungkin udah kenal gue, mereka bilangnya ya gue extrovert. Dan untuk meyakinkan itu tadi gue sempet sebelum datang ke podcast ini ya, gue sempet iseng aja gue tes kepribadian yang ada di Google. Ya. Terus hasilnya itu gue kepribadian itu extrovert dengan tadi kategorinya itu sebagai penghibur. Ya itu juga kayak aneh aja sih menurut gue. Iya. Oke, baik. Jadi kita kedatangan extrovert satu, introvert satu. Ya, berarti kita dapat dua sudut pandang nih. Betul banget nih. Nah, jadi kita bakal mau tanya-tanya nih ya, Kak. Seputar introvert dan extrovert. Betul. Oke, jadi yang pertama itu ngomong-ngomongin soal introvert dan extrovert nih ya. Kan ada tuh stigma tentang extrovert dan introvert, di mana kalau extrovert itu lebih terkenal sama berisik banget nih orang nih dan juga asik gitu orangnya. Sedangkan kalau introvert itu lebih arah ke pendiam dan juga malu gitu. Nah, kalau menurut pendapat Kak Fikri dan Kak Ilham itu setuju nggak nih dengan stigma tersebut?
Gue dulu nih. Ya lu dulu deh. Kalau gue setuju sih. Karena terkadang gue Terkadang apa? terkadang apa? Terkadang gue ngerasa tuh ya Ilham kadang berisik loh. Gitu. Gitu ya. Sebagai seorang ekstrovert. Kalau Apa ya? Kak Ilham? Oke, kalau dari gue sendiri kayaknya gue nggak setuju dengan stigma itu. Tapi ada beberapa part emang yang setuju sih, karena kan kayak orang-orang ekstrovert itu emang kebanyakan orang-orang yang suka ngobrol, orang-orang yang suka bersosialisasi dengan orang yang sejenisnya gitu ya. Tapi kalau untuk stigma yang ekstrovert itu berisik, ekstrovert itu ya kebanyakan bercanda mulu, atau introvert yang kebanyakan pendiam, gue kurang setuju sih. Karena beberapa temen gue yang emang ekstrovert dan beberapa temen gue yang emang introvert, mereka bisa memposisikan dirinya ketika emang di kondisi serius, mereka bisa, yang ekstrovert ini bisa diam, di kondisi yang emang lagi seru ya mereka seru gitu. Begitupun dengan introvert, ketika emang mereka juga lagi di posisi serius ya mereka juga diam dan mendengarkan ya. Tapi ketika mereka berada di luar kampus atau emang lagi acara yang fun ya mereka juga bisa menyesuaikan gitu. Walaupun mereka dengan stigma orang-orang ya introvert itu pendiam, tapi menurut gua teman-teman gue yang introvert juga bisa menyesuaikan gitu. Jadi ada dua sudut pandang bener ya tadi yang kita bilang. Oke, boleh dilanjutin Nak? Oke, tadi Kak Ilham udah singgung-singgung dikit soal bersosialisasi. Terus boleh nggak sih Kak diceritain waktu pertama kali bersosialisasi di kampus? Gimana sih Kak Ilham sebagai ekstrovert, cara cari temennya tuh di kampus gimana? Oke, kalau di awal gua angkatan 2021 waktu itu masuk PKKMB masih online ya. Jadi ya emang agak kesulitan juga buat kenal teman-teman gua gitu di akuntansi. Tapi kebetulan waktu itu gua deket sama kapten akuntansi 21 tuh Kak Muhammad Aflah, dan dia yang emang waktu itu sempet ngajak buat kumpul angkatan gua di 2021 itu, kumpul di suatu tempat pokoknya intinya ya itu mulai awal gue bisa bersosialisasi ya. Karena dari gue sendiri tuh gue bukan tipe orang yang bisa kenal orang secara online gitu. Gue harus kenal orang ya secara langsung, karena kalau secara online juga kadang maksud kayak misal kita ngetik A tapi tanggapan dari yang lawan tuh kadang benar. beda kan. Takut Mending orang salah. ya kadang juga tersinggung juga kan. Iya, benar, Kayak benar. lu ngetik pakai caps lock padahal itu nggak marah-marah gitu, tapi kan kita stigmanya tuh ngetik pakai caps lock itu marah-marah kan. Nah itu kalau dari gue sendiri ya gue lebih enak buat bersosialisasi itu secara langsung gitu. Mungkin dari Fikri. Berarti lu yang pas awal-awal itu udah sempat kumpul gitu. Kumpul, lu nggak ikut kumpul kan? Nah, ini introvert dia. Ini asik. Ini gue masuknya kan mandiri, penmaba tahu sendiri kan, penmaba itu kan di akhir-akhir ya. Dulu tuh gue sempet istilahnya enggak sih, bukan istilahnya, ini bisa dibilang telat konfirm PCP-nya. Soalnya pas gue konfirm tuh udah bener-bener running PKKMB ini, prodi. Iya. Jadi ya apa sih gue masuk nih, tapi udah ada tugas jadi bingung gitu ya. iya, terus buat sosialisasinya sendiri, gue pas itu kayak ngerasa tuh apa ya, mereka udah kenal nih satu sama lain, masa gue langsung ikut berbaur gitu loh. Jadi gue kayak susah sendiri buat sosialisasi. Tapi ya jadinya buat sosialisasi gue lebih buat kontak ke ketua kelompoknya, buat pembagian tugasnya juga ya gue nerima aja. Oke, jadi intinya dua-duanya itu yang lebih suka secara langsung gitu ya. Kalau baru kenal orang gitu, baru ingin bersosialisasi sama orang baru tuh pengennya langsung gitu, lebih asik. Nah, oke, lanjut Nah. Nah, berarti kalau Kak Fikri ini kan Kak Fikri introvert gitu. Biasanya kalau mau temenan sama orang baru tuh nunggu disapa duluan atau nyapa duluan? Gue disapa duluan sih, karena gue kalau gue sendiri emang gue suka ngamatin dulu. Oh iya. Daripada gue langsung nyapa orangnya itu. Jadi gue lebih suka disapa dulu daripada dia
gue yang nyapa. Kalau kayak Ya, kalau gue nanggepin Fikri dulu ya. Iya. Kalau Fikri emang orangnya tuh kayak gitu, kayak dia tuh kalau misalnya drum dia tuh harus dipukul dulu baru bisa bunyi kan. Nah kayak banyak gue pergi sama Fikri ya. Kalau gue kan orang kayak pedagang gitu, kan gue ajak ngobrol kan. Mungkin Fikri juga punya pengalaman sama gue nih. Gue punya langganan gue di Sunan Giri, itu ada abang-abang tukang nasi uduk. Itu gue sering ngobrol sama dia, dan karena gue sering ngajak dia buat makan di situ, jadinya dia juga ikut kenal gitu. Karena dia tuh nggak akan mulai obrolan duluan kalau nggak dikenalin sama orang gitu, atau nggak orang itu secara langsung kenalin. Kalau gue mungkin langsung jawab pertanyaan dari Namira ya. Kalau gue ya kalau emang gabut, misal kayak gue ke bengkel nih, terus masa gue nungguin motor gue diem nungguin abang-abangnya benerin motor gue gitu kan, kayak gabut juga kan. Ya mendingan gue cari orang yang emang bisa gue ajak ngobrol. Misal ada sama-sama orang nunggu di bengkel juga, ya gue ajak ngobrol aja daripada gue gabut gitu. Terus ya apapun itu, kayak gue beli makan gitu, ya kalau misalnya ada orang di sebelah gue, ya gue ajak ngobrol daripada gue nungguin abang-abangnya goreng kan gabut juga kan. Jadi ya udah mending gue ngajak ngobrol aja gitu. Jadi nggak ada rasa sungkan gitu lah ya kalau. Sejauh ini sih nggak ada. Oh, baik. Kemudian kan tadi udah nih keuntungannya gitu ya. Sekarang itu aku pengen tanya nih, kesulitannya dari sisi menjadi introvert itu gimana, dan juga mungkin dari segi ekstrovert tuh gimana? Apakah ada kesulitan-kesulitan tersendiri menjadi seorang introvert dan ekstrovert gitu? Dari siapa nih? Dari Kak Ilham boleh? Oke, kalau dari gue kesulitannya ya, ekstrovert itu emang tadi Nadia sama Namira sempat singgung kalau ekstrovert itu orangnya berisik. Dan itu yang gue rasain, kayak beberapa hal, kayak misal khususnya di organisasi ya, karena kan gue di BEM Prodi Akuntansi itu kayak beberapa orang tuh nggak percaya sama gue karena ya gue tuh bercanda mulu, terus berisik dan lain sebagainya gitu. Jadi ada beberapa orang tuh yang orang yang ngejudge ekstrovert gitu. itu menurunkan rasa kepercayaan orang lain terhadap orang ekstrovert gitu. Jadi ada beberapa orang yang emang nggak percaya sama gue karena ya gue emang bercanda mulu dan lain sebagainya gitu terhadap hal-hal yang serius. Tapi beberapa orang juga percaya sama gue karena ya malah orang-orang ekstrovert itu bisa bikin suasana yang serius jadi suasana yang menyenangkan gitu menurut gue ya. Jadi ya kalau ditanya kesulitannya, ya kesulitan untuk dapat kepercayaan dari orang lain. Mungkin boleh dilanjut nih, kalau dari Kak Fikri gimana nih kesulitan menjadi introvert? Ya kalau gue sendiri sebagai introvert tuh sulit bersosialisasi langsung kalau di kumpulan yang gede. Jadi gue kayak buat sosialisasinya itu di yang kecil dulu. Misalkan kalau di BEM Prodi itu gue kan dari Kesma ya. Nah gue buat sosialisasi di Kesma dulu, baru nanti bisa sosialisasi di BEM Prodi yang gedenya. Maksudnya kayak di grup besarnya. Jadi sosialisasinya itu dari yang dekat dulu, terus nanti baru membuka pertemanan yang lebih luas lagi gitu lah ya. Oke, mungkin boleh dilanjut nih Nam. Nah, kalau buat cari temen nih Kak Fikri sama Kak Ilham tuh lebih nyaman ngomong sama yang sesama introvert atau yang sesama ekstrovert atau gimana? Atau kayak ya udah ngobrol aja sama semuanya? Nih? Gue dulu dah. Boleh. Kalau gue sendiri, gue berusaha buat bisa baur ke siapapun sih. Tapi ya gitu, jeleknya itu ya jadinya gue yang ada di circle itu doang, karena tadi kan gue lebih milih mereka dulu yang nyapa daripada gue yang nyapa duluan. Jadinya ya udah, gue kenal dia, ya gue sebisa mungkin terbuka sama dia. Jadi kalau ke yang lain juga gue belum tentu terbuka. Berarti Kak Fikri tuh lebih prefer small circle gitu ya? Small circle. Gimana? Ya gitulah. Aneh deh. Oke. Kalau dari Kak Fikri ini lebih nyamannya ke siapa nih? Ke introvert kah atau extrovert? Pilih satu. Pilih satu. Kalau nyaman ya, kayaknya lebih kayak extrovert sih. Extrovert ya? Iya, karena kalau misalkan diem ketemu diem, Jadinya diam. Enggak
ada yang nyapa duluan. Iya. Benar. Oke, kalau dari Kak Ilham nih, lebih nyaman ngomong sama introvert kah atau extrovert kah? Atau kalau kayak nyari temen tuh, aku pengennya temenan sama extrovert aja gara-gara gue extrovert gitu. Gimana Kak? Boleh dijawab? Kalau dari gue ini ya gue sih bebas aja untuk orang yang mau gue ajak ngobrol ya, entah extrovert atau introvert, dan gue nggak milih-milih itu. Tapi ada beberapa hal yang emang harus gue ratain, kayak misal gue nggak bisa nih sama extrovert terus gitu, karena ya kalau extrovert digabung sama extrovert kan jadinya takutnya kacau ya. Contohnya kayak gue di Bemprodi Akuntansi, gue sebagai ketua Bemprodi Akuntansi yang katanya gue extrovert dan gue memilih wakil yang introvert. Fikri bisa gitu. seimbang gitu iya, ya, Kak? karena bisa seimbang, karena nggak semua hal itu bisa ekstrovert sama ekstrovert, kecuali emang kayak di luar gitu nongkrong atau apa ya nyambung aja, mau ekstrovert mau introvert itu bebas. Tapi untuk hal-hal serius kayaknya gue nggak bisa nih kalau misalnya gue disambungin sama orang yang ekstrovert. Makanya gue untuk hal-hal yang emang serius gue memilih orang introvert untuk membersamai gue gitu. Oke, terus tadi kan Kak Fikri bilang lebih prefer sama yang ekstrovert gitu. Tapi menurut Kak Fikri sendiri nih ada nggak sih kesulitan kalau lagi ngobrol sama yang ekstrovert? Karena kan yang ekstrovert tuh energinya meluap-luap ya. Kadang tuh kita yang introvert kalau ngobrol sama yang ekstrovert tuh energinya cepet habis gitu. Nah kalau dari Kak Fikri gimana? Ada kesulitan nggak? Kalau gue sebisa mungkin gue ngindarin buat ngomong. Karena Jadi gue dengerin. iya. jadi cuma kayak kalau diajak ngomong nanti gak ngelanjutin pembicaraan gitu. Enggak gitu. Kalau disuruh ngomong baru ngomong. Kalau disuruh kasih pendapat nih tentang ini baru ngomong. Tapi gue lebih sukanya tuh diem. Tapi diemnya itu enggak ya sekedar diem, tapi diemnya itu ngamatin. Diam-diam mengamati. Ya. Siap. Oke, baik. Selanjutnya, Terus kan nih mau yang introvert ataupun ekstrovert tuh pasti ada aja momen energi sosial tuh habis gitu. Apa kayak ngerasa udah capek banget gitu. Itu gimana sih cara kakak recharge energi, apa dengan tidur? Kalau ekstrovert tuh biasanya kan menyendiri gitu. Terus kalau yang introvert sendiri sama. kalau yang ekstrovert tuh biasanya dengan ketemu sama orang-orang enggak sih? Iya. Kalau dari Kak Fikri sama Kak Ilham gimana nih? Cara recharge energinya lagi. Dulu deh. Oke, kalau dari gue cara recharge energi itu kalau gua ya lebih baik gua tidur sih. Karena ya kalau emang udah down banget, gue juga mau ngapa-ngapain juga bingung kan, dan nggak fokus juga gitu. Dan kalau misalnya ngobrol malah kita ketemu sama orang ya, kalau gue sendiri ya mungkin beda sama orang-orang ekstrovert di luar. Kalau gue sendiri, kalau emang gue lagi down dan energinya udah habis, juga mau ketemu sama orang kadang malah nggak nyambung, dan kasihan orang itu gitu. Kadang kan ada beberapa orang yang emang mau ngobrol sama orang dan berekspektasi orang itu jawabannya sesuai sama apa yang diharapkan kan. Tapi kalau misalnya gue energinya udah habis terus gue ngobrol sama orang, terus orangnya malah kesel sama gue gara-gara gue malah banyak diam ya. Ya jadi ya mending gue kalau tadi Namirah bilang introvert menyendiri, gue cara recharge energinya malah gue menyendiri. Jadi ya gue meninggalkan orang-orang yang emang lagi banyak ngobrolnya karena gue lagi capek juga gitu. Ya udah gue menyendiri aja gitu. Kalau bisa tidur ya tidur aja sekalian. Jadi tidak dapat dipungkiri kalau ya capek istirahat gitu lah Iya, ya. istirahat. Nah, kalau dari Kak Fikri gimana nih? Apakah jadi berubah gitu? Tukeran? Recharge energinya sama sih. Yang ngapain? Iya Main paling. ML ya, main ML. Made loh. Ya paling kalau dari gua sendiri kalau misalkan recharge energi itu paling lebih ke jalan-jalan kan. Jalan-jalan, Iya. bukan tidur. Cakep. Iya, mantun anjir. Paling ya sering jalan-jalannya tuh kayak yang bisa nyegerin mata kayak ke alam apa gimana gitu. Paling kalau nyendiri juga ujung-ujungnya tidur lagi kayak sama kayak Ilham tadi bilang. Paling ya sering dengerin musik juga, baca buku AKM. Wow. Kies. Belajar. Sangat produktif ya. Baik. Terus paling kalau lagi benar-benar stres makan
Dan gue mau nambahin dong, gue kalau misalnya emang lagi down parah biasanya gue ngaji sih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. soleh banget ya. Iya, alhamdulillah ya. Ya. Oke, lanjut ya kak. Oke, boleh. Dilanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, aku pengen nanya nih. Sejujurnya dari Kak Ilham sendiri dan juga Kak Fikri itu suka gak sih kayak ngomong di depan umum gitu, jadi pusat perhatian? Kan biasanya ada tuh ya orang yang suka kayak jadi pusat perhatian, dipuji atau gimana gitu. Nah, mungkin boleh dari Kak Fikri dulu dijawab. Kalau gua jujur bisa sebisa mungkin hindari gitu. Kadang ngewakilin Ilham, ya mau nggak mau gua paksain keluar dari zona nyaman. Bagus sih ya. Terus kalau dari Kak Ilham gimana? Kalau gua ya fleksibel aja sih, sebutuhnya aja ya. Kayak gue juga bukan orang yang emang pengen disorot banget ya, yang kayak ya gue harus jadi bintang, gue nggak kayak gitu. Jadi ya sefleksibelnya aja. Kalau emang gue lagi perlu ada hal yang emang penting dan gue perlu untuk tampil di depan, ya gue lakuin. Tapi emang kalau hal yang nggak penting-penting banget dan bisa orang lain lakukan gitu, ya udah mending orang lain aja gitu daripada gue. Tapi sebelumnya kan dari tadi MC nanya-nanya mulu nih Pik. Jangan tanya nih ke MC. Aduh, kok jadi gini ya? Nah, Nadia introvert apa extrovert nih? Kalau aku sih ekstrovert ya. Kelihatan ya sih Namira? kan introvert. Oh iya. Iya. Apa mau digabung aja nih ekstrovert, introvert lah. Oh, berarti gue di sebelah situ ya? Jangan, nanti ada diem-dieman. Oke, baik. Boleh, Nem. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin sudut pandang introvert extrovert di kehidupan kampus. Sekarang kita bakal lebih spesifik sedikit nih ke kehidupan organisasi. Nah, menurut Kak Ilham sama Kak Fikri nih, MBTI itu perlu nggak sih jadi salah satu kriteria buat masuk ke organisasi? Kayak extrovert sama introvert tuh seorang yang bakal jadi pertimbangan buat masuk ke dalam organisasi itu. Pendapatnya. Oke. Kalau gue dulu mungkin ya Fika. Sweet deh. Ya gue dulu. Iya, boleh diulang kembali, Namira. MBTI itu bisa jadi salah satu pertimbangan nggak buat Join organisasi gitu. Kalau menurut gua nggak harus jadi pertimbangan sih, karena introvert extrovert sendiri kan punya kelemahan-kelebihannya masing-masing ya. Iya. Jadi ya bisa aja mereka itu saling melengkapi di satu wadah organisasi. Mungkin boleh dilanjut Kak Ilham. Oke, kalau dari gue kan yang namanya organisasi itu kan wadah pengembangan ya, dan siapapun orang yang ada di dalam organisasi itu punya hak untuk berkembang. Dan ya mau orang itu extrovert, mau orang itu introvert, itu tidak jadi acuan dia bisa masuk ke dalam sebuah organisasi. Termasuk juga di BEM Prodi Akuntansi, kita tuh fleksibel, mau orang itu introvert, orang itu extrovert, kalau emang dia berkompeten, ya itu bisa aja dia masuk ke dalam BEM Prodi Akuntansi gitu. Karena kan yang gue lihat ya, orang-orang yang introvert itu kan rata-rata pemikir ya. Dia tuh orang-orang yang emang punya ide-ide bagus, tapi mereka nggak tahu cara ngungkapinnya dan nggak tahu cara mengaplikasikannya ide-idenya dia. Makanya kalau misalnya orang introvert digabung sama orang ekstrovert, orang introvertnya jadi yang punya ide dan orang ekstrovertnya yang jadi eksekutornya, itu malah jauh lebih baik ketimbang isinya dalam organisasi itu ekstrovert semua yang isinya malah eksekutor semua gitu. Mending ada konseptornya, ada eksekutornya gitu. Jadi lebih memilih, bukan memilih. Jadi lebih apa ya? Ngelihat ke Jadi introvert extrovert seseorang tuh nggak ngaruh gitu ya, nggak dijadiin pertimbangan, dan juga lebih ngelihat ke Enggak, gue mungkin nambahin ya. Iya. Ini pernah pas action tahun lalu sih. Gue jadi kora acara, Ilham jadi ketua pelaksananya. Gue tuh di situ lebih sering kerja sendiri daripada gue ngasih ke staff gue, sampai diomelin sama Ilham. Lu tuh nggak boleh kayak gini. Lu punya staff tuh buat apa kalau nggak dibagi-bagiin job
jawabnya ke mereka. Langsung gue di situ gue diem di situ kan. Akhirnya dari situ gue coba buat ngebagi mereka, ngebagi job mereka, ngeberaniin buat sosialisasi ujung-ujungnya sama mereka. Jadi ya itu sih tadi, yang harus sebagai extrovert, gue sebagai introvert ya saling melengkapi gitu. Nah tadi kan Kak Fikri bilang bahwa waktu itu pernah jadi koor tapi gak berani ngomongin ke staffnya gitu. Nah pada saat itu Kak Fikri tuh minder gak sih atau overthinking kayak jadi introvert tuh kok gini banget gitu, kayak gak bisa ngomong ke orang kayak gitu. Minder sih enggak ya, tapi malah Canggung ada sedikit, tapi malah setelah jobnya itu ditabrak meja. setelah jobnya itu dibagiin jadi enak sendiri dari guanya, dari pikiran gua yang nggak terlalu ngebebanin semuanya itu ke diri gua. Jadi ya karena job tadi itu udah dibagi-bagi, bisa sedikit meringankan beban pikiran gua. Oke, mungkin dari Kak Ilham nih, ada gak sih kayak rasa overthinking ini, kayak takut dijudge gitu sama orang? Aduh, gue kayaknya orang lain tuh nganggep gue tuh kayak berisik banget gitu loh, gara-gara gue extrovert. Kayak takut jadi overthinking gitu loh dari pemikiran-pemikiran orang. Ada gak sih kalau kayak gitu, Kak? Kalau itu sih manusiawi ya, kayak semua orang juga pasti omongan orang kadang kita pikirin terlalu dalam kan. Dan kalau dari gue sendiri ya gue jalan apa adanya gitu. Kalau emang omongan orang ke diri gue itu baik dan emang bisa ngembangin diri gue karena mereka kritik gue, ya gue terima. Tapi kalau misalnya emang gak sesuai sama jalan hidup gue, ya udah cukup didengerin aja. Dan ya itu keputusan gue, mau kita dengerin terus kita lakuin atau cukup kita dengerin aja gitu. Tapi kalau untuk overthinking itu ya overthinking iya, karena kan ya gue ngeliat diri gue juga kadang kayaknya gue nggak harus kayak gini gitu. Gue pengen ya kayak orang-orang normal, bukan orang gue normal gitu. gue kadang ada ngelihat orang yang emang dia pendiam itu kelihatannya jauh lebih keren gitu, kayak keren banget nih orang gitu, dia diem tapi dia bisa kan gue seorang ketua ya, gue tuh pengen ada orang ketua yang pendiam tapi dia bisa nge-manage organisasinya dengan baik gitu. Gue pengen kayak gitu, tapi kan karena emang udah dari alamnya gue kayak gini ya, jadi emang susah juga. Tapi untuk overthinking sejauh ini sih ya sedikit aja gitu, nggak terlalu dipikirin banget. Jadi biarin aja gitu ya, orang mau ngomong apa, yang baik diambil, yang buang ya yang buang. Salah. Maaf ya, lanjut nanti ya. Bentar. Oke. Apa? Tapi lu tadi kan dari sudut pandang lu itu lu pengen jadi kayak pemimpin yang pendiam gitu ya. Tapi gue sendiri gue pengen bisa buat public speaking gue tuh ya nggak, ya bisa biasa lah, nggak diem doang gitu. Kalau dari sudut pandang gue. Itu keren apa? Itu keren aja. Ya itu gue lagi berusaha lah istilahnya. Ya mencoba sih. Iya, boleh lah tuh dicoba ya Kak Fikri. Oke. Nah terus kan tadi Kak Ilham bilang ya kalau introvert extrovertnya seorang tuh nggak jadi batasan buat masuk organisasi. Nah terus menurut kakak nih gimana sih cara nyatuin pemikiran dengan personality tadi yang beda-beda kayak gitu biar bisa satu tujuan, satu visi, satu misi. Oke, kalau dari gua, cara gua buat nyatuin tujuan ya tadi ya Namirah ya. Jadi kan dalam suatu organisasi pastinya kita juga punya visi misi ya. Jadi kita bisa dari awal banget pas kita mulai dari nol, kita juga belum kenal satu sama lain, kita udah bisa kasih tahu tuh arah dan tujuan organisasi kita itu mau kemana. Karena menurut gua kalau misalnya kita nggak pernah kasih tahu dari awal, kita juga nggak akan pernah bisa nyatu gitu. Pasti mereka punya tujuan masing-masing dan mereka juga nggak tahu sebenarnya tujuan gua masuk organisasi itu apa gitu kan. Dan untuk menyatukan itu semua, gue lebih suka dengan acara-acara yang emang diselenggarakan itu secara luring. Karena
lu ketemu langsung sama lu lewat chat aja itu kan rasanya beda ya. Kadang lu ketemu langsung itu lu bisa banyak hal yang bisa lu Explore. ya bisa lu explore dari orang itu gitu. Misal gue ngasih tahu tujuan BEM Prodi akuntansi ini A B C D E F. Kalau misalnya gue ngasih taunya cuma di chat atau gue cuma ngasih taunya di grup, ya udah cuma dibaca aja kan. Tapi kalau gue ngasih taunya secara langsung pasti ada beberapa orang yang punya pertanyaan atau beberapa orang yang kepo gitu. Jadi gue lebih suka menyatukan itu semua secara langsung gitu. Berarti lebih suka ngerangkul teman-temannya tuh secara langsung gitu ya. Baik. Kalau dari Kak Fikri gimana nih? Mau nambahin atau enggak untuk cara menyatukan tujuan dalam suatu organisasi gitu. Gue setuju sama jawaban Ilham. Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan selanjutnya yaitu adalah gimana sih cara kakak-kakak ini yang mana yang satu ekstrovert, yang satu introvert itu tetap bisa memanfaatkan potensi diri gitu, tetap ya pokoknya berkembang gitu lah. Dengan sudut pandang ekstrovert tuh gimana, dari sudut pandang introvert tuh gimana. Jadi supaya bisa mengembangkan diri gitu lah intinya gitu. Oke, kalau dari gue ya ekstrovert itu menurut gue lebih punya chance lebih besar ya untuk mengembangkan diri. Karena ya jujur kita bisa ketemu dengan orang baru dan kita bisa nyambung aja obrolannya dan itu bisa membuka insight baru untuk kita juga gitu. Jadi untuk mengembangkan skill menurut gue bersyukur banget karena gue dianugerahkan sama Tuhan menjadi orang yang ekstrovert. Jadi gue lebih mudah untuk menggali ilmu-ilmu dari orang-orang baru gitu. Jadinya ya menurut gue lebih gampang aja jadi orang ekstrovert gitu. Oke, kalau dari Kak Fikri gimana nih? Oke, kalau dari gue sendiri ya sebagai introvert nih ya, gue bakal terus berusaha buat keluar dari zona nyaman. Kayak misalkan gue nggak berani nih ngomong di depan orang, tapi sebisa mungkin ya gue harus melawan itu gitu loh. Kalau nggak gue lawan, gue nggak bakal bisa berkembang gitu loh. Jadi bisa aja nih introvert itu merubah kelemahan mereka itu jadi kelebihan. Yang penting ada usaha untuk mau keluar dari zona nyaman gitu ya Kak. Intinya itu mungkin. Itu Baik. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan kita udah habis nih ya. Jadi tinggal kita mungkin kesimpulan. Enggak. Closing statement gitu dari Kak Fikri dan juga Kak Ilham. Ya mungkin Kak Fikri sama Kak Ilham punya tips and trick dari sudut pandang introvert dan ekstrovert buat Bersosialisasi gitu ya. di dunia kampus gitu. Oke, kalau dari gue sendiri, menurut gue kalau buat ngasih tips and trick itu kayaknya bukan gue banget ya, karena gue kan juga bukan seorang motivator gitu kan. Kalau mungkin di sini gue pengen ngasih pengalaman gue aja. Menurut gue orang ekstrovert itu banyak kelebihannya, tapi banyak juga orang-orang di luar sana yang nggak suka dengan kepribadian orang ekstrovert ini kan. Jadi menurut gue bagaimana caranya kita bisa bersosialisasi sebagai seorang ekstrovert. Kita bisa bersosialisasi dengan siapa aja, tapi ya masuk juga ke lingkungan yang baik gitu. Jangan sampai karena kita anggapan orang itu seru, anggapan orang itu asik dan lain sebagainya, tapi kita malah masuk ke lingkungan yang buruk gitu. Karena kan rata-rata yang menurut pandangan gue, lingkungan yang buruk itu juga isinya kan orang-orang yang asik juga kan gitu. Jadi menurut gue juga ya bagaimana seorang ekstrovert ini mampu bersosialisasi dengan lingkungan yang baik gitu. Jangan sampai kita malah terjerumus dengan lingkungan-lingkungan yang buruk. Tuh. Oke. Oh, Kak Fikri ada tambahan atau? Kalau tipsnya gitu ya, mungkin kalau misalkan diibaratin, misal nih besok ada kegiatan atau apa gitu, mungkin nggak berlatih sih istilahnya, memahami dulu, pelajari dulu gitu sebelumnya kali ya, biar pas nanti di kegiatan itu tuh Nggak kita grogi gitu. iya bisa nggak grogi juga. Misalkan kalau kita ada pembicaraan
pikiran yang menurut kita bisa dijadiin masukan ke kegiatan itu bisa kita sampein di situ langsung gitu. Jadi intinya sih kayaknya memahami dulu gitu lah. Memahami situasi. Iya, memahami situasi atau mempelajari situasi itu di sebelum hari H-nya. Oke, baik. Nah, jadi semua pertanyaan udah ditanyain nih ke Kak Ilham dan Kak Fikri. Jadi kita tinggal menyusun kesimpulan nih dari pembicaraan kita pada hari ini. Dimana kesimpulannya itu, kalau dari gue ya, kesimpulannya itu kalau dari ekstrovert dan introvert itu bukan jadi permasalahan lah, bukan jadi suatu yang harus dibesar-besarkan gitu. Jadi ya semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita tuh kalau nggak boleh kayak ngejudge lo introvert, jadi kayak terlalu pendiam lo nggak asik gitu. Itu jangan ya guys ya. Dan juga lanjutin Nam. Yang penting tuh kita saling memahami, saling menghormati, terus juga kayak yang ekstrovert tuh bisa memahami kalau temennya yang introvert tuh energinya tuh nggak seimbang, nggak selalu sama yang ekstrovert. Nggak setinggi introvert, nggak setinggi ekstrovert gitu lah ya. Intinya saling menghargai aja sih. Iya betul. Nah, oke gitu. Nah, oke mungkin cukup sekian pembicaraan kita pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita tutup nih ya Kak, kita mau Sama-sama melakukan jargon twist. Aduh. Twist. Afirmasi asik. Boleh berarti nggak usah diajarin ya, dia udah pada tahu. Jago, Oke, udah. aman ya, aman. Berpengalaman. Oke, baik. Sabar, satu. Oke. Ini twist, ini akuntansi. Yeay. Nah, karena kita sudah di penghujung sesi, ada baiknya aku sama Namira pengen ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya Buat Kak karena Ilham sama Kak Fikri yang udah mau berbagi pengalaman, Iya, benar banget. berbagi sudut pandang. Nah, jadi wawasan kita Luas. gini loh pemikiran dari introvert, gini pemikiran dari extrovert gitu. Jadi lebih membuka wawasan lah gitu ya. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Jangan lupa untuk saksikan twist episode-episode selanjutnya. Dan juga Dari gue Namira pamit undur diri. dan gue Nadia Nida. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.